وأصحابه ومن وفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال الله تعالى في آية أخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-48. Surat An-Nisa ayat 48. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni perbuatan menyekutukan Dia. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain demikian bagi siapa yang Ia kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman aziman. Dan siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Di ayat lain dalam surat Az-Zumar ayat ke-53 Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Qul, katakanlah hai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa kalian keseluruhannya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Az-Zumar ayat 53. Bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pak Ibu, kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan dan keimanan, sehingga dengan berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita bisa melaksanakan aktivitas kita, menguliah kita, puasa Ramadan tadi, dan insya Allah sebentar lagi kita juga akan melaksanakan qiyamul lail, mendirikan malam bulan Ramadan, salah satunya dengan salat tarawih secara berjamaah dan salat witir. Dan salat permintaan salam tidak bersama-samanya kita kirimkan buat arwah mun alam, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Ibu yang dirahmati Allah, ayat yang aku baca tadi, Bapak Ibu, kalau kita dengar, kalau kita perhatian, kayaknya ada kontroversi. Nampaknya ada kontroversi. Kenapa kontroversi? Agak berbeda kayaknya. Tapi akan nanti akan jelaskan. Satu sisi Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni perbuatan menyekutukan Dia. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni selain dari demikian. Ada dosa yang tak Allah ampuni,
Apa dosanya? Syirik. Syirik. Nah, paham siapa ya? Itu dulu, potong situ dulu. Nah, wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Siapa yang berbuat syirik hanya melakukan dosa, perbuatan dosa yang besar. Nah, terbuka pada ayat surat Az-Zumar ayat 63. Ayat 53. Qul kata Allah, qul katakanlah hai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah, janganlah ala anfusihim terhadap diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa keseluruhan. Yang tadi kata Allah, kita akan diampuni dosa syirik. Di ayat ini, di ayat tersebut, Allah akan mengampuni semua dosa jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Baik Bu, kalau memahami satu konteks ayat tadi, kalau secara bahasa literate memahami konsepnya adalah satu, tak akan Allah mengampuni dosa syirik. Selain demikian Allah ampuni. Di ayat yang lain dikatakan Allah ampuni satu dosa kasar bukannya. Ba'a cara memahami konsep itu. Nah, ini yang membuat gambaran Pak Ibu ke Ramadan kini. Banyak orang mengiro kalaulah habis Ramadan, lah selesai Ramadan, maka dosanya lah habis. Ini apa itu? Banyak orang merasa kalaulah puasa Ramadan, lah qiyam Ramadan, kalau diampuni dosa-dosanya lalu, dosanya habis. Apa dasar dalilnya? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadisnya dua, mangkoma, ada cik soma, cik koma, cik mangkoma, siapa yang mendirikan tagak, artinya qiyam Ramadan, Ramadana, bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dua dalil ko dipakai di awal. Kalau awak tamat dah selesai bulan Ramadan, diampuni dosa awak. Saya ko banyak orang merasa tidak berdosa lagi setiap Ramadan. Hati ko lah merasa tidak berdosa setiap Ramadan lagi, tak mampu lagi ke surau. Tak mampu lagi ke surau. Bila nya mampu ke surau dia Ramadan ko. Lah merasa berdosa dia mulai datang ke surau dia minta ampun kepada Allah. Banyak awak kayak itu. Makanya Pak Ibu, kalau memahami wajar Ramadan orang bakal lupa ke surau ke masjid. Orang sadonya pengen diampuni dosanya. Ketika siap Ramadan, mau orang minta ampun kepada Allah tadi. Hilang dek marah. So ketika lah selesai Ramadan, dosanya lah seperti bayi yang baru dilahirkan, tak ada dosa lagi. Itu kekeliruan pemikiran, salah satu kekeliruan dalam berpikirnya. Baik, kalau kita merujuk kepada ayat tadi, dalam satu ayat katakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah mengampuni seluruh dosa. Di satu sisi Allah katakan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Berarti ada satu hal yang pahami, Allah tidak akan mengampuni seluruh dosa, tidak akan mengampuni seluruh dosa kecuali dosa-dosa besar dengan catatan. Nah, itu yang perlu ada lihat dulu malam ini kok. Kalau dosa syirik itu pun akan diampuni dengan amalan kebaikan. Puasa tidak bisa diampuni. Apa itu puasa? Dosa syirik tak akan hilang. Apa itu sembahyang? Dosa syirik tak akan hilang. Apa itu bersedekah? Dosa syirik tetap tidak akan hilang. Bahkan konsep kayak itu, padahal ada ayat mengatakan innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Dalam surat Hud ayat 114,
Sesungguhnya seluruh kebaikan-kebaikan itu, amalan-amalan baik itu menggugurkan keburukan-keburukan, dosa-dosa buruk. Tidak berlaku untuk dosa-dosa besar. Itu cara memahami. Nah, kita aku mau dulu kalau kita sederhana cara pikir. Pak Ibu punya baju putih, Bapak punya baju putih, Ibu punya mukena putih. Kalau karena tanah kasihan, jauh Ibu memberasihan. Iya, bisa berasihan, disiram beranda. Kalau baju Ibu, baju Bapak karena kuah kacang atau kuah sambal lah, jauh berasihan. Sambah jo sabun, soplen, benso apa lah jenisnya, sabun. Kalau baju apa, baju putih, baju pena Ibu, karena yang namanya tinta pena, spidol, jauh diberasihan. Masih bisa tak dengan benso? Nah, ganti jo, naik baik clean atau pemutih lain. Kalau baju apa, baju Ibu, karena cat jauh diberasihan. Masih bisa nak jauh baik. Enggak, dia naik ketek, dia tiner lain. Kalau baju apa, baju Ibu dijileknya di anjing. Lah, dijileknya jauh berasihan. Tambah jauh tanah model tukulo dosawa. Model tukulo dosawa. Ndak sadu dosawa bisa digugurkan oleh Ramadan. Awak durako keragai bisa dengan selesai dengan puasa Ramadan. Durako keragai awak paham? Bisa ndak diampuni dosa durako keragai dengan puasa? Bisa. Awak mamati yang punya urang bisa ndak selesai dengan puasa? Punya urang dia hak urang makan bisa ndak selesai dengan puasa? Bisa. Awak mengunjang orang, menfitnah orang, mencaci maki orang, bisa tak selesai dengan puasa? Bisa tak Bu? Tidak. Lah, fitnah, ghibah, aku gunjing lah istilahnya. Itu tuh dosa badan, bukan dosa ketek. Tidak bisa selesai dengan Ramadan. Dosa yang bisa diselesaikan oleh Ramadan itu dosa-dosa kecil, baru bisa digugurkan oleh Ramadan. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya dosa kebaikan-kebaikan itu menggugurkan dosa-dosa. Kebaikan apa yang terjadi? Misal kebaikan apa? Salat 5 waktu itu menggugurkan dosa-dosa awak, dosa-dosa ketek. Makanya Nabi mengatakan as-salatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan kaffaratun lima bainahuma ma lam tuqsal kabair. Salat 5 waktu dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur. Antara salat salat itu menggugurkan dosa-dosa yang kita kerjakan. Sejak subuh awak buat dosa sampai zuhur. Salat zuhur yang awak kerjakan itu berfungsi untuk menghapus dosa-dosa awak sejak subuh sampai zuhur. Dosa salat zuhur lah penggugurnya. Salat asar yang awak kerjakan itu menghapuskan dosa-dosa awak sejak siap zuhur sampai asar. Model 10 salat maghrib yang tadi awak kerjakan itu menghapus dosa-dosa awak. Kok ada dosa-dosa ketek yang awak kerjakan itu digugurkan dari siap asar sampai maghrib. Salat maghrib menggugurnya. Barusan awak isya awak kerjakan. Salat isya yang barusan awak kerjakan itu menggugurkan dosa-dosa awak sejak siap maghrib tadi sampai isya tadi. Nah, kemudian kata Nabi, al-jum'ah ilal jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya itu menjadi penggugur dosa sejak Jumat ke petang, di bulu Jumat besok mesti menggugurkan dosa-dosa awak sejak Jumat ke petang sampai besok. Model 10 kata Nabi, wa Ramadan ila Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya itu menjadi penggugur dosa sejak Ramadan ke petang, Ramadan kini lah penggugurnya. Kata Nabi tidak sampai di situ Pak Ibu, malam tuksal kabair, selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Selama 1 tahun kau Pak Ibu, ada tak mengerajutkan dosa badan?
Hah? Selama setahun kok. Kalau tak kita mengajukan musuh Adam. Kan kata Nabi, malam tuksal kabair salam. Tidak mengajukan musuh Adam, baru berfungsinya. Kalau mengajukan musuh Adam, apa caranya? Tuh. Baca dia dulu, tidak sembarang tobat ya. Atau kalau musuh Adam, muslim pakai tobat. Tapi tergantung musuhnya dulu. Kalau dosa durhaka orang lain, ambil. Aku apa atau apa caranya, solusinya supaya dosa diampuni? Dulu taubat dulu, bertaubat, mengakui kesalahan waktu sama Allah. Kalau itu dosa kadang kemudian minta maaf. Orang lain. Apa ibu masih punya orang lain? Bagi yang masih bisa, syukurlah. Bagi yang enggak, bagi yang lah orang kayak gini, cara minta maaf karena kainnya. Maksudnya mana? Tidak ada. Tidak ada. Apa maksudnya tak? Tidak ada. Cara minta maaf. Ganggu sampai kemandika, masih berlaku kama awak. Kadang lah kemandika, pak masih berlaku apa awak. Baca cara minta maaf karena kain awak. Pertama, minta ampun dulu ke Allah, taubat dulu. Lah, kedua, doakannya. Aku doa untuk orang lain. Itu ketika orang lain masih itu iman. Ketika orang lain masih itu, baca Allahumma firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ini orang lain lah mati ya doanya. Allahumma firlahu mulai. Apa untuk laki untuk apa? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa firhu bil ma'i wasalli wal barad pebis. Untuk amat Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha pebis. Tak malah firli wa hidayah itu. Minta ayo minta kama awak. Kalau mau meninggal tu apa awak minta tu? Ya Allah ampuni dosa-nya, sayanginya, lapangkan kuburannya. Ya tak? Wa wasi' madkhalahu, lapangkan tempatnya. Wa akrim nuzulahu, muliakan tempatnya ya Allah. Apa orang meninggal mau meninggal masa Allah maghfir li hidayah. Doa Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau enggak mereka berdoa Allahumma ighfir lahumma warhamhuma wa'afihi wa'fu anhuma. Tambah ganti itu dengan huma untuk mereka berdua. Supaya aman, ganti hum, lebih mudah menghafalnya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dapat pakai nenek orang tua itu minta. Pak yo, dan doa Allah maghfirli wal hidayah. Cukup kalau orang kaya Allah sini doa Allah maghfirli wal hidayah. Saya ini kayak Allah. Cuma mana telah menanya itu waktu kecil. Tapi kalau telah meninggal doakan, lapangkan tubuhnya, mudahkan hisabnya, muliakan tampainya, bersihkannya dari air yang dengan air yang suci. Itulah doanya Pak yo. Itu kalau dosa karena lain. Tidak sampai di situ saja loh. Kalau waktu besok orang lain di samping doakannya, lanjutkan kebaikan-kebaikan yang beliau kerjakan. Misal, awak biasa dahulu ketika masih itu hanya rajin bersedekah. Lanjutkan ya awak. Ketika puasa dulu rajin siap maghribnya baca Quran dulu. Lanjutkan ya awak. Kau rajin bersedekah. Lanjutkan ya awak. Maka niatkan pahalanya untuk amak tadi. Kebaikan kebaikan yang amak kerjakan tadi, awak meniru dan amak dapat pahalanya. Ya, itu sampai baca berbuat baik kepada orang lain kalau meninggal. Hubungkan silaturahim, hubungkan persaudaraannya. Josianya badung sana. Tetap kalau amak dulu bercakap dengan kakak beradiaknya, awak hubungan dia. Apa bercakap dalam sebab bahasa tuan anak kemenangannya keluarganya, awak menghubungkan silaturahim. Dosa yang dikarayukan orang tua awak, hentikan ya awak. Hentikan ya awak. Kebiasaan dulu orang kaya awak, selesaikan ya awak. Dan ya awak dawihan. Nah, kemudian apa lagi? Yang kelima,
boleh apa cara berbuat baik sama orang tua? Kalau orang lain orang meninggal, bersedekah atas namanya, bersedekah atas nama orang lain. Kemudian seorang sahabat menanya kepada Nabi, ya Rasulullah, amamu lah menikah ya Rasulullah. Sementara beliau dia tidak pernah, tidak do kalau sekiranya kemudian tak ampu bersedekah untuknya. Kata Nabi, kemudian apa sedekah yang terbaik di Nabi? Ayah ke Nabi. Ayah. Akhirnya orang tersebut mengalih semua untuk orang baru buat untuk apa. Maka sedekah yang terbaik itu Nabi adalah air. Baru ayah. Nabi ajarkan ayah sedekah terbaik itu. Karena ayah itu dimanfaatkan seluruh makhluk manfaat para ayah. Manusia butuh ayah, betul. Hewan butuh air, betul. Tumbuhan butuh air, betul. Maka kata Nabi sedekah terbaik itu adalah air. Nah, butuh. Misalnya di kau butuh ayah buat sampai buat ketek ayahnya. Kalau awak mencari misalnya kau harus ayah, ambil ada awak. Di awak tinggal di kampung, bak ini siap kalau doa kepantang, mantu ayah payah lain. Awak butuh orang, butuh paralon, pipa untuk orang bawa buah, untuk orang mandi, untuk orang makan minum, butuh ayah berasiah. Sementara pipa paralon biayanya tak ada di kampung tu. Saya bisa paling bayar tangguh kejadian, butuh paralon, ambil ada awak. Salamu air itu mengalir, salamu itu pulau pahala tetap mengalir kawan. Salamu dimanfaatkan orang, salamu itu pahala mengalir kawan. Ambil itu Pak Ibu yang dirahmati Allah. Niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Boleh sampai insyaAllah. Ya, itu kalau orang kaya awak lah meninggal. Nah, kalau dosa menyangkut orang tua, pertama bertaubat kepada Allah, kedua minta kedua adalah doakan beliau, ketiga hubungkan silaturahim, kakak beradik, kalau adanya kawan besti guys, kami bestinya. Ya, kami bestinya. Nabi pun punya, istri Nabi pun punya besti, Khadijah punya sahabat Nabi. Nabi yang datang makanan untuk keluarga teman Khadijah itu. Nah, kemudian apa lagi bersedekah untuk orang lain awak. Boleh. Kemudian dosa yang berkaitan dengan syirik. Dosa yang berkaitan dengan syirik. Caranya gimana? Caranya bertaubat, berjanji kepada Allah untuk berhenti dari perbuatan syirik, tidak mengulangi. Kemudian hal-hal yang berbau syirik buang, bakar, campaan. Nah, aku ada jemaah di rumah, penangka di rumah, bapasang di rumah, buang. Atau bakat ditanam dalam tanah, keluarkan. Atau bapasang di baju anak, campaan. Nah, itu anak wak bapasang dah sumpungkah. Bapasang mana tujuan agam. Bapasang basi dalam basi dia anak. Namanya kok panangka palasi. Syirik. Bu ya, syirik buanglah, tak usahlah pakai kayak gitu. Dan jangan pakai kebiasaan namun orang waktu. Itu termasuk bagian syirik itu. Banang tujuh ragam. Nah, iya kan ada banang tujuh ragam. Kalau ini nak banang tujuh ragam ganang deh kok. Inilah basi deh. Kurang main basi deh. Kita kena basi itu. Nah, atau dah sungguh di samping di baju anak tu. Nah, atau bakadai wak bapasang di mai dan teh. Iku bapasang foto si ulama itu supaya rahmi ulang karewat sedih. Nah, dah boleh kayak itu dengan hal-hal yang kayak itu. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan syirik, sesuatu yang berhubungan dengan syirik, buang, cepat bertaubat awak, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Kalau dosa berkaitan dengan manusia, kau yang payah Pak Ibu. Kalau dengan Allah awak bisa bertaubat. Tapi kalau dengan manusia kau yang paling payah tu. Tak ada dosa yang paling susah untuk diselesaikan dengan manusia, kecuali manusia. Kalau dosa dengan lisan, di samping awak bertaubat kepada Allah, minta maaf ke orang yang awak pernah gunjangkan. Labara orang yang gunjangkan. Labara orang yang fitnah, yang namanya awak cemarkan. Minta maaf ke orang itu. Minta kerelaan. Kalau berkaitan dengan hartonya ambil balian hartonya balian.
ada yang tanah lapeh dawa, ada tanah tabiat dawa. Kalau berkaitan dengan misalnya dalam Islam, kalau bahkan dalam Islam apa itu? Kalau awak meninju orang, apa alasannya? Tinggal dia kisah, potong tangan orang, potong tangannya. Menurut Islam mengajarkan seseorang itu supaya seseorang itu tidak mau semena-mena terhadap orang lain. Tak mau semena-mena terhadap orang lain. Makanya apa itu? Tak ada dosa yang paling baik selain dosa berkaitan dengan manusia di antaranya. Nabi SAW pernah mengatakan, Al-muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bisalah wa siyam wa zakah wa qad syatama hadza wa qala mala hadza wa safaqa hadza. Nanti di hari kiamat Nabi ada orang yang muflis. Katanya sahabat, saya muflis itu ya Rasulullah. Tahukah kalian siapa yang muflis itu? Orang bangkrut. Atau Nabi, orang bangkrut itu adalah orang yang nanti di hari kiamat dia bawa pahala salat, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala haji, dia bawa pahala umrah. Tapi di samping membawa pahala salat, zakat, haji, umrah, dia bawa pula orang-orang pernah riba. Dia bawa pula orang-orang pernah fitnah. Dia bawa pula orang-orang pernah dicaci maki dahulu. Atau harta yang dimakan. Bayangkan Pak Ibu, bara lamunya awak berkaitan dengan manusia. Lah bara orang awak sakiti. Nanti akan di hari kiamat akan datang sama awak. Di samping awak membawa pahala awak itu nanti diserahkan kepada orang yang awak fitnah. Pahala awak, salat awak, puasa awak akan diserahkan kepada orang-orang yang awak pernah caci maki dahulu. Maka kelak nanti Pak Ibu, pahala awak yang banyak tidak ada gunanya doh. Tak ada gunanya habis pahala wa agihan kau orang-orang yang pernah wak sakiti. Apa gunanya puasa wak Pak Ibu? Apa gunanya puasa wak lain? Makanya Nabi tidak salah mengatakan kamin shaimin laisa lahu min siyamihi indal atas wal jua. Bara banyak ulama puasa, tak ada dapean dari puasanya kecuali haus dan lapar. Bahkan tentu karena pahalanya lah nyakian ke orang lain. Alun selesai dia membuka puasa, pahalanya lah lagian ke orang lain. Itu yang terjadi ke bawah Ibu. Makanya sia-sialah kita berpuasa kalau kita tak pandai menjaga lisan, lidah dan perbuatan awak. Mungkin seketika ada manfaatnya Pak Ibu. Kita tutup dengan subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.